Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan serta rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, yaitu pelajaran 2, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya, bagian B dan bagian C. Baik anak-anak, bagian B mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan di dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 136. Mari bersama-sama kita melafalkan surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, dalam surah An-Nisa tersebut Allah perintahkan kepada kita untuk beriman kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Baik anak-anak, yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab kepada nabi dan rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat.
pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat, kitab Al-Quran. Pasti sudah tahu ya nak ya, Al-Quran Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran itu dikenal dengan Nuzul Quran. Terjadi pertama kali di bulan Ramadan. Ketika itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah. Nah, usia Nabi Muhammad SAW pada saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wah, ternyata Allah mewahyukan Al-Quran itu bertahun-tahun ya nak ya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu Allah menurunkannya per lembar-lembar, terpisah-pisah, tidak seperti sekarang Al-Quran yang sudah dibukukan, yang dapat kita baca. Nah, Al-Quran yang diturunkan selembar-lembar atau berupa lembar-lembaran, nah itu disebut dengan suhuf ya. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan seluruh kitab sebelumnya. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat manusia ya nak, sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Yang ketiga, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Nah, anak-anak, jika kita sudah membaca, terus memahami kandungan di dalam Al-Quran, dan kita harus mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah, contoh melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, di dalam Al-Quran Allah pun menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Misal, kita bersahabat, menjalin silaturahmi, tidak mengejek, tidak berkelahi. Dan ketika ada teman yang butuh pertolongan, kita harus menolongnya. Yang ketiga, ajaran Allah agar kita berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contoh, memberi makan hewan, merawat hewan, tidak menyakiti hewan. Merawat tumbuhan, menyiram bunga, tidak menyakiti atau mencubit-cubit bunga dan tumbuhan lainnya. Yang keempat, ajaran Allah kepada kita untuk berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Contoh, menjaga kebersihan, mandi, memotong kuku, mensikat gigi, dan belajar serta pergi ke sekolah. Alhamdulillah ya, ternyata lengkap sekali di dalam Al-Quran apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya agar kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran 2, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Ibu harap kepada anak-anak setelah mempelajari pelajaran 2 ini, anak-anak dapat
mengaplikasikan pembelajaran 2 di dalam kehidupan sehari-hari dan selalu mengamalkan kitab suci Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.